lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Ibu Olan Sri Mulyadi, SEMM. Kami di sini mau melakukan wawancara tentang kegiatan di KSPPS BMT Kelurahan Jati Baru, tepatnya di Jalan Suliki nomor 4. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Lapdi Fitri dengan rekan saya Wulandari, dan saya Jen Kisna. Baik, kami akan melakukan wawancara dengan Kakak Afrina Yasmin. Kak Afrina Yasmin. Jadi di sini kami mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang bank dan lembaga lainnya. Silakan kepada saudara juga ya. Kakak, izin bertanya ya Kak. Apa saja tugas dan peran KPPS di BMT Jati Baru dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat? Ya baiklah, makasih untuk kedatangan adik-adik dari kampus UPI ya. Saya selaku pengelola dari KSPPS BMT Jati Baru atas nama Afrina Yasmin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh adik-adik. Yang pertama, tugas KSPPS BMT Jati Baru ini pertama tuh memberikan pelayanan untuk anggota, baik itu simpan ataupun pinjam, yang mana ini berperan untuk kemajuan ekonomi daripada anggota dengan kita memberikan modal usaha untuk anggota dengan tujuan untuk usaha UMKM terus berkembang dan produktif. Itu poin satu. Itu pertanyaan jawaban dari yang satu. Terima kasih ya Kak. Dilanjut ke pertanyaan duanya Kak. Bagaimana caranya BMT Jati Baru mengenalkan produk keuangan syariahnya ke masyarakat yang di Padang ini Kak? Kalau dari awal bukanya kantor ini kita promosikan melalui sosialisasi ke masyarakat. Itu tuh diadakan malam jam 7 malam kita kumpulkan masyarakat. Jadi kita adakan sosialisasi sekalian edukatif tentang koperasi. Jadi itu tidak sering sih, cuma adalah itu sesekali. Berarti cara memperkenalkan produknya itu dengan sosialisasi dengan masyarakat sekitar ya Kita Kak? kumpul atau kita undang anggota masyarakat juga. Terima kasih ya Kak. Ya, lanjut. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 3 itu apakah BMT ini sering mengadakan sosialisasi atau edukasi gitu Kak tentang keuangan syariah? Kalau bisa Kakak berikan contohnya. Oh iya, ini lanjutan dari yang pertanyaan kedua ya. Bahwa tadi kan ada sosialisasi, ada edukasi. Itu biasanya kita berikan di RAT. RAT kan sosialisasi dari anggota ke anggota, habis itu kita edukasi tentang itu koperasi, tentang semua yang ada tentang koperasi, baik itu pembagian SAU. Jadi itu dari RAT bisa contohnya. Itu kalau misalnya untuk simpan pinjamnya itu berlaku untuk umum atau gimana Kak? Kalau simpan pinjam berlaku untuk umum untuk simpan, kalau pinjam juga umum. Jadi atas nama simpan dan pinjam itu tidak terbatas, yang utama di anggota dulu kan. Yang utama kan anggota, di anggota tuh nanti ada simpan ada pinjam, berarti jadi anggota koperasi dulu. Iya. Atau itu biasanya untuk masyarakat yang tinggal di daerah sini atau bisa yang di luar Kak? Diutamakan kawasan Kelurahan Jati Baru, utama umumnya Kota Padang. Lanjut Kak, untuk pertanyaan yang nomor 4, menurut Kakak nih apa aja tantangan terbesar untuk mengajak masyarakat pakai layanan keuangan syariah? Tantangan terbesar untuk yang dihadapi untuk koperasi ini, pertama tuh akses modal, keterbatasan modal. Karena modal di sini kan belum sampai 1 miliar gitu kan. Nah, itu terbatas modal. Yang kedua, adanya literisasi masyarakatnya rendah tentang itu koperasi syariah. Jadi kita tuh harus jelaskan dulu kan itu literisasi tentang koperasi syariah, apa produk syariah, apa keuntungannya. Jadi kan itu tuh harus lebih dilebarkan lagi penjelasan itu ke masyarakat. Jadi itu tantangan terbesarnya antara keterbatasan modal dan penjelasan masyarakat tentang koperasi ini yang belum begitu paham gitu. Soalnya masyarakat tuh juga lebih banyaknya tahu tentang bank-bank yang besar gitu Iya, Kak, yang biasanya masih simpan pakai dan bunga pinjam. gitu. Iya. Selanjutnya Baik Kak, lanjut di pertanyaan nomor 5-nya. Kalau misalkan dibandingkan dengan bank yang biasanya, apa aja keunggulan dari BMT Jati Baru ini Kak?
Kalau di BMT Jati Baru ini atau koperasi umumnya itu keunggulannya tuh dari bank tuh antara biaya dengan keuntungan di SAU. Kalau biaya, kalau di koperasi biaya itu kan kalau dapat sekecil-kecilnya, tujuannya kan untuk kesejahteraan anggota yang di bagian SAU. Jadi kalau misalnya biaya kecil, nanti SAU dari yang kita dapat itu besar. Nah, SAU itu dibagikan ke anggota, jadi besar. Jadi keuntungan dari bank itu kita mengirit biaya. Yang kedua di sini ada SAU. Kalau bank kan tidak ada SAU. SAU itu sisa hasil usaha dari pendapatan per tahun. Nanti dibagikan ke anggota. Dengan catatan anggotanya lancar. Nah, itu. Baik Kak, lanjut lagi dengan pertanyaan yang ke nomor 7. Jadi aja. Produk apa aja yang paling banyak diminati Kak oleh masyarakat di Jati Baru di BMT Jati Baru? Produk simpan dan pinjam. Kalau simpan itu wadiah itu titipan. Jadi misalnya ada anak sekolah yang nabung misalnya 5 juta dititip ke sini tanpa adanya potongan bunga. Jadi wadiah titipan itu produknya yang untuk simpan. Kalau untuk pinjam tuh produk yang kita pakai itu murabahah sama ijarah multi jasa. Murabahah tuh jatuhnya jual beli. Kalau murabahah multi jasa jatuhnya jasa. Kayaknya contohnya kalau yang misalnya murabahah kayaknya modal usahanya jualan lontong, nanti kan ada dapat pokok sama hasil dikembalikan. Itu sesuai dengan kesepakatan dari akad. Yang kedua multi jasa tuh murabahah multi jasa, ijarah multi jasa. Kalau ijarah multi jasa tuh kayak ojek, kan dipinjam uang kan jasa diberikan kita dari apanya tuh dari akad itu aja 3 produknya. Nanti ada 3 produk. Iya, wadiah sama murabahah sama ijarah multi jasa 3 kita pakai. Kalau untuk yang menyimpan uangnya di sini itu Kak, berarti kita bayar biaya pelayanan. Iya, kita kan uangnya itu tanpa potongan. Iya. Kita bayar biaya pelayanan. Iya, kita yang wadiah maksudnya simpan kayak anak sekolah bisa simpan 5 juta, kita nggak potong dari 5 juta, cuman kena biaya penarikan, misalnya uang kan diletakkan di bank, kena biaya tuh karena 5.000, 1% dari penarikan di atas 1 juta. Nah, yang kedua, kalau apanya tabungan simpanan itu kita sediakan buku tabungan, nanti dibeli buku tabungan itu aja. Yang selebihnya kita nggak ada potong. Baik Kak, pertanyaan nomor 7-nya, apakah ada program atau kegiatan yang bisa membantu usaha kecil anggota BMT seperti program? Oh iya, sekarang ini udah 3 tahun belakang kita tidak ada program dari Dinas Koperasi, itu programnya subsidi margin. Jadi subsidi margin ini dibantu sama orang dinas, misalnya anggota minjam 5 juta, jadi marginnya ditanggung sama dinas. Jadi biasanya dia bayar 5.800.000 atau berapa masuk pokok sama basil. Sekarang orang yang minjam usaha untuk modal 5 juta kembali 5 juta karena yang basilnya atau keuntungan itu ditanggung sama dinas. Nah, itu programnya namanya subsidi margin. Jangkanya 1 tahun, udah berjalan 3 tahun belakang. Jadi dari 2022 ya? Iya, dari 2022. Sekarang ya ada 3 tahun belakang itu subsidi margin. Itu tujuannya untuk meringankan atau mensejahterakan masyarakat UMKM. Jadi pokok utang aja dia bayar. Jangkanya 1 tahun. Tidak boleh dipercepat, misalnya dia bayarnya maunya 10, nggak bisa, harus sesuai dengan jadwal. Kayak itu dengan perjanjiannya. Oke Kak, yang terakhir Kak, apa sih harapan Kakak ke depannya untuk BMT Jati Baru ini untuk masyarakat sekitar? Iya, ini harapan untuk SPPS BMT Jati Baru. Yang pertama bertambah anggotanya, yang kedua semakin banyak pembiayaan yang lancar untuk perkembangan koperasi. Terus yang ketiga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya UMKM. Koperasi KSPPS Jati Baru. Iya ya Kak. Ya. Amin, semoga tercapai ya Kak. Amin. Kak, itu pertanyaan kami yang kami sampaikan ke Kakak. Iya. Baik, jadi mungkin hanya itu kegiatan PBL kami pada hari ini. Kami sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh kakaknya. Iya. Salah dan kurangnya sebelumnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Kak. Ya. Kasih Kak. Man goes